Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saudaraku kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan jazakumullah khair kajian pada malam hari ini. Ba'da salat maghrib kita akan kaji pada bab berbuat dolim. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, kadang-kadang seorang muslim itu tidak terasa lisan dan tangannya berbuat dolim kepada saudaranya sama muslim. Kadang melalui perdagangan mereka menipunya. Kadang-kadang memindahkan ukuran tanah satu menuju tanah yang lainnya. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu dianggap remeh bagi manusia. Bahkan tatkala mereka kemudian sebagian mereka berdagang, diceritakan barang dagangannya seperti ini, maka tidak disebutkan kekurangannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berdagang, dilihat bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kelebihannya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pula menyebutkan apa cacat yang ada di dalamnya. Maka hal yang demikian itu kalau ditutupi, maka bagian daripada madlum, perbuatan yang dolim. Dan juga tatkala lisan ini pula tidak sengaja merendahkan, mencaci maki, mencemooh, maka itu pun juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala khawatir menjadi seorang muslim yang muflis, yang dia bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena amalannya yang buruk. Maka juga di tengah perjalanan dimanapun kita berada, hendaklah menjaga sikap dan menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti, menjaga tangan ini supaya tidak berbuat zalim kepada siapapun. Khawatir nanti menumpahkan darah sama muslim yang dia tidak bisa menuntut, kecuali sesungguhnya dia keluhkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhnya seorang muslim yang mendolimi saudaranya itu menghadapi perkara yang sangat besar. Jemaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah tidaklah lupa, tidaklah lalai terhadap hamba-hambanya yang berbuat dolim. Maka kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab langsung bagi orang-orang yang berbuat dolim. Ada 3 hal amalan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hukumannya di dunia. Yang pertama, tatkala manusia berbuat syirik. Yang kedua, menzalimi orang lain. Yang ketiga, durhakanya anak kepada kedua orang tuanya. Kalau memang ditangguhkan, maka sungguhnya dosanya nanti lebih berat dan siksanya jauh lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah ke-14, surah Ibrahim pada ayat 42 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanallahu ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Janganlah engkau mengira
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Menyangka Allah tidak mengira, menyangka Allah itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumi tushasu fihil absar. Maka sesungguhnya diberikan tangguh kepada mereka sekalian pada suatu hari terbelalak penglihatan mereka, karena sungguhnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kezalimannya dahulu, merampas hak orang lain, mencuri, merampok, bahkan membela istrinya, sampai kemudian sang perampok menabrak sampai meninggal. Maka justru yang membela dirinya di zaman yang seperti ini dihukum. Ya mas sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, muhti'ina mughni'i ru'usihim, maka mereka tergesa-gesa mengangkat kepala mereka, ya, mengangkat kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, maka tidak berkedip penglihatan mereka tatkala dihadapkan dia kepada Allah, maka mereka tidak berkedip penglihatan mereka dan hati mereka menjadi kosong. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka kata Allah, wa andzirin nas yauma ya'tihimul adab, maka berikanlah peringatan kepada manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia pada hari datangnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang zalim akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku pada ajal yang dekat ini. Maka mereka mengetahui seketika ajalnya dekat dengan kematian, maka sesungguhnya kedzaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan orang-orang zalim? Nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Kami akan penuhi seruanmu, kami akan penuhi panggilanmu. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah mau ditunaikan. Wa nattabi'ir rasul, dan kami akan mengikuti Rasul. Dahulu diperingatkan tentang amalan Nabi itu seperti ini, diikuti oleh sahabat itu seperti ini, diikuti oleh para imam seperti ini, dan kaum muslimin yang berada di atas jalannya. Maka mereka kemudian mengingkari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Awalam takunu aqsamtum min qabli lakum min qabli ma lakum min zawal. Bukankah kalian dahulu pernah bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali kalian tidak akan binasa. Maka mereka congkak dan menyombongkan diri seketika sudah mendolimi orang lain, maka kemudian mereka menyombongkan diri tidak akan pernah binasa, tidak akan tersentuh hukum, semuanya bisa diatur. Maka kemudian mengatakan demikian sebebasnya dia melakukan kedzaliman kepada orang lain. Wasakantum fi masakinil ladina dzalamu anfusakum, sedangkan kalian bertempat tinggal di rumah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, dan telah nyata bagi kalian bagaimana saya telah berbuat kepada mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami berikan bagi kalian perumpamaan-perumpamaan yang seperti itu. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka ketahuilah Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ditangguhkan oleh Allah ataukah Allah Subhanahu wa taala langsung mengadabnya di dunia. Allah taala juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimunan nas. Sesungguhnya dosa itu
atas orang-orang yang berbuat kedoliman kepada manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah As-Surah pada ayat 42 dan surahnya juga pada surah ke-42. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fasaya'lamul ladina dzalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Dan orang-orang zalim, itu orang-orang yang suka berbuat zalim kepada manusia, mereka itu mengetahui kemana mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah As-Surah ayat 227. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan melepaskan hamba-hamba yang suka berbuat zalim, baik di dunia maupun di akhirat nanti, khususnya di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melepaskan hamba yang suka berbuat zalim kepada manusia sekecil apapun, ya, terutama satu keluarga saling membohongi, saling merampas hak waris, maka semuanya itu Allah Ta'ala akan memberikan balasannya, ya. Kalau kemudian yang satu jujur, yang satu tidak jujur dalam berdagang, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Terutama pedagang-pedagang buah, maka jangan banyak bersumpah terhadap barang dagangannya. Kalau tulisan kemudian 10.000, semuanya ditulisi. Yang ini 10.000, yang ini 15, yang ini 25, yang ini 35, yang ini 50. Semuanya seperti itu. Kenapa kaum muslimin kalah dengan orang-orang kufar? Kalah dengan orang-orang kafir. Tatkala mereka memiliki sebuah toko, seluruh dagangannya itu ada label berapa harganya, sehingga panjenengan sekalian bisa menakar sakunya itu. Kemudian saya mau beli minuman yang seharga 4.000, maka sakunya ada 5.000 cukup untuk membelinya. Tapi seorang muslim kadang-kadang tidak. Di tengah-tengah perjalanan, di perempat-perempatan, dia seorang muslim berdagang, tatkala memberikan sesuatu sudah diambil, berapa mas? 10.000 pak. Kalau dia beli di tempat yang lain, mendapatkan 3 minuman yang seperti itu. Dan kadang-kadang di tengah perjalanan kita melihat di samping kanan harga buah 5.000. Begitu mendadak kita berhenti, yang 5.000 yang mana pak? Yang ini, yang sudah campur dengan tanah, yang sudah diinjak-injak oleh orang lain. Yang itu, yang besar itu berapa pak? Yang besar itu 50.000 mas. Kenapa banderolnya ditaruh di tengah-tengah yang besar, sementara kemudian yang 5.000 ditaruh di bawah? Seorang muslim tidak demikian dalam berdagang. Mendingan ditulis membeli barang seperti ini kami kasih diskon, kami kasih murah. Boleh, semuanya ditulisi labelnya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu, kata Rasul. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi tangguh kepada orang-orang yang suka berbuat zalim, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan adab, tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang berbuat zalim nanti di akhirat. Sehingga tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan salah satu ayat di dalam surah Hud ayat 102, wa kadzalika ahdaru rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula adab Tuhan kalian, begitulah adab Tuhan kalian apabila dia menghadap penduduk negeri yang suka berbuat zalim. Diberikan keamanan, dia zalim. Diberikan penguasa satu, diganti penguasa yang lainnya, seluruh pemimpinnya dicacati, tidak ada yang betul. Diganti pemimpin ini, dicacati, ganti pagi pemimpin ini, dicacati, ganti lagi pemimpin ini, dicacati. Ingat, orang-orang Khawaris dan yang tertular paham Khawaris memiliki model yang seperti itu. Maka ingatlah, manusia bukanlah para malaikat, semuanya memiliki kekurangan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak pemimpinnya adalah dia dengan model cara apapun, maka Allah Ta'ala telah menjadikan ia ridha kepada pemimpin tersebut
urusan kedolimannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan bagi kita seorang rakyat untuk kemudian berbuat zalim kepada penguasanya, memberontak, mencaci maki, ya, kemudian membuat YouTube, membuat kepalanya seperti kepala keledai, membuat kepalanya seperti kepala unta, dan kemudian diupload di YouTube, diupload di Instagram, sehingga kemudian kewibawaan pemerintah kita itu hancur di tengah-tengah dunia disebabkan tangan-tangan kotor dari rakyatnya. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab penduduk negeri yang suka berbuat zalim, sesungguhnya adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah keras. Zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penduduk-penduduk yang beriman dia kepada Allah. Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rizki, Allah berikan keamanan tatkala itu. Maka kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala timpahkan adab kepada mereka, digulung mereka, dihancurkan rizki-rizki mereka, diturunkan kelaparan, diturunkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim, disebabkan karena mereka mendustai Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus para nabinya. Bahkan sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka didustakan, sebagian mereka dikhianati. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min aradin aw syai'in falyatahallalhu yawma min qabli alla yakuna dinaran wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamati fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian pernah berbuat zalim kepada saudaranya, mengambil barang darinya atau sesuatu darinya diambil, dirampas, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yatahallalhu, minta kehalalan kepadanya. Itu kalau barang. Tapi kalau kehormatan bagaimana? Pertemuan yang lalu kita jelaskan, kalau kehormatan yang dijatuhkan sampai kemudian dimasukkan Facebook, dimasukkan kemudian ke media sosial, kalau bisa masih dicabut. Minta maaf kepada orangnya. Sebagian para ulama, syarat daripada diterimanya taubatnya dia, mengembalikan namanya kembali seperti semula. Kita sanggup napa mboten? Karena sudah tersebar, Pak, fitnah. Si fulan demikian, si fulan demikian, si fulan demikian, tersebar sudah fitnahnya tersebut. Ya, apalagi kemudian sampai tertumpah dia gara-gara fitnahan. Tertumpah dia gara-gara fitnahan. Panjenengan mungkin ingat seorang pemuda servis ampli. Tahu ampli nggih panjenengan? Tatkala dia lelah masuk ke dalam masjid, tertidur. Ya, sebagian jamaah kemudian melihatnya tertidur dan dibangunkan. Ternyata dari tas tersebut membuka, ada ampli di dalamnya. Dia tidak memeriksa ampli yang ada di masjid itu ada atau tidak. Akhirnya kemudian sampai dia dipukuli, sampai terbunuh dia seorang muslim. Kalau kemudian terbunuh karena fitnah, maka Allah Ta'ala mengancamnya, hamba yang membunuh seorang muslim ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka jahanam. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka jahanam. Nyawa seorang muslim dan darahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditumpahkan dengan cara yang tidak benar, maka sungguhnya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan langit dan bumi dan seisinya. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi derajatnya seorang muslim tersebut. Maka khawatir kalau kemudian seorang muslim ini menjadi pemimpin, yang pemimpin ini dimusuhi. Urusannya dia adalah urusan seorang muslim, bukan urusan kedolimannya di hadapan Allah. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggulingkan suatu ketika kalau dia suka berbuat dolim. Tapi hak mereka mendapatkan jaminan seorang muslim di hadapan Allah sangatlah tinggi karena dia seorang muslim. Kecuali kalau dia bukan seorang muslim,
Maka nasihat demi nasihat ini kita dengarkan, wahai saudaraku kaum muslimin, sehingga kondisi tetap kondusif, tetap tenang. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan ridhonya, memberikan pertolongannya kepada pemimpin-pemimpin negeri ini dan kaum muslimin yang merawat kaum muslimin yang lainnya. Jamaah sekalian hamba-hamba Allah, min qabli alla yakuna dinaran wala dirhaman, sebelum datang kepada kalian, sebelum tiba kepada kalian semuanya, kalian tidak lagi memiliki dirham, dinar. Sudah tidak berfungsi lagi dinar dan dirham tatkala itu. Kapan waktunya itu? Di akhirat. Makanya seorang muslim tidak ada yang dibawa ke sana kecuali satu kain kafan. Berapa banyak pemuda-pemuda esok hari dia tertawa riang bersama dengan teman-temannya. Ternyata sore hari kain kafannya telah dipersiapkan. Berapa banyak manusia yang lalai saling mendolimi satu dengan yang lainnya, yang tidak mengetahui persiapan kain kafannya telah digelar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita memiliki waktu yang panjang bisa bertaubat, sekali kita berbuat dolim langsung dimatikan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, kata Nabi, in kana lahu amalun shalih, jika hamba ini memiliki amalan soleh, kata Nabi, ukhidha minhu biqadri madlamatih, diambil pahala kesoliannya, diberikan kepada orang yang didolimi sebatas dia ukuran kedolimannya. Fa illam yakun lahu hasanat, kata Nabi, kalau dia tidak memiliki kebaikan, kata Nabi, sudah tidak memiliki kebaikan, suka berbuat dolim. Dari ucapannya, dari perilakunya, tangannya juga, dari strateginya, suka mendolimi orang yang lain, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, diambil keburukan orang yang didolimi tersebut dan kemudian dipikulkan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, tsumma turiha finnar, lemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni kharramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalamu, kata Allah, wahai hambaku, aku haramkan berbuat dolim atas nafsi, atas zatku. Apa kedoliman hamba terhadap Rabbnya? Berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedoliman yang sangat besar kepada Rabbnya. Dilahirkan, dibesarkan, diberikan rizki, diberikan kesehatan, doanya dikabulkan, diberikan pasangan yang cantik, anak-anak yang lucu, diberikan kemudahan menuju masjid, diberikan kemudahan berkumpul dengan orang-orang solih di dalam masjid, mendengarkan majelis taklim, mudah dia baginya. Bekerja juga mudah, dekat dengan rumah, diberikan rizki sangat mudah, bergaul sangat mudah. Lah kok kemudian dia berdoa dengan proses tawasul, wahai fulan, ibnu fulan, sampaikan kepada Allah doaku ini. Padahal kalau kita berdoa langsung kepada Allah, ya Rabb, berikan kami pertolongan, ampuni dosaku wahai Tuhanku, seharusnya demikian. Kenapa kemudian pakai menyebut si fulan bafulan, kemudian mencium akik 3 kali baru berdoa, meminta kepada keris, meminta kepada syaitan, mendatangkan leluhur, dengan kemudian ritual-ritual yang demikian, mendatangkan qodam. Qodam itu dipanggil melalui ritual-ritual. Kalau qorin, setiap manusia dari lahir memiliki qorin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki qorin.
Aisyah juga memiliki qarin. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, apakah engkau juga memiliki qarin wahai Nabi? Iya. Tetapi qarinku ini ditaklukkan oleh Allah dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan jangan kalah dengan qarin yang ada pada panjenengan. Ya, setiap manusia ada padanya qarin syaitan yang kemungkinan bisa ditundukkan dan kemudian bisa diperturutkan. Kalau dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia kalah dengan qarinnya. Bukan qadam, Mbak. Kalau qadam itu dipanggil melalui ritual-ritual yang haram. Itu qadam. Dan kadang-kadang kalau seorang muslim datang, waduh, qadami teko dungaren maca Quran kok enak. Qadami teko. La, tidak ada yang demikian. Ya. Ingat nggih, perbedaan qarin dan qadam. Kalau qadam itu dipanggil melalui ritual, ia akan datang. Ataupun tidak, kalau qarin menyertainya setiap saat. Ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan wa idza wa qulu qarinuhu hada ladayya raqibun mu'atid. Maka qarin itu pun juga disaksikan oleh siapa? Raqibun atid, qarin tersebut. Maka tatkala kemudian panjenengan salat tahajud, salat duha, salat malam beribadah kepada Allah tidak bermaksiat, otomatis panjenengan telah menaklukkan qarin panjenengan. Syaitan itu takluk. Tetapi di sisi lain kemudian membisikkan, karena sungguhnya kejahatan syaitan itu kemana-mana. Jamaah sekalian hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hamba yang memiliki sifat muflis, hamba yang bangkrut. Ya, ada hamba yang bangkrut nanti di akhirat. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya di dalam kitab Muslim atau Sahihul Muslim pada bab tahrimudz zulmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang muflis di antara kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamati bis shalah waz zakah was siyam wal hajjin, atau wal hajj, yaitu orang yang datang membawa pahala salat, orang yang datang membawa pahala zakat, orang yang datang membawa pahala puasa, orang yang datang membawa pahala haji. Berarti seluruh amal ibadahnya sesuai dengan contoh Nabi sampai diterima oleh Allah. Salatnya, puasanya, hajinya, semuanya diterima oleh Allah. Tetapi fayati qad syatama hada, ia datang juga membawa dosa-dosa. Apa dosanya? Mencaci maki orang lain. Anjing, kata-kata seperti itu. Babi engkau, bodoh. Ya, maka kadang-kadang ada kata-kata plesetan. Hati-hati adik-adik, kata-kata plesetan. Anjay, itu anjing, diplesetkan, seneng. Ya itu diucapkan bagi adik-adik. Tatkala jatuh minumannya, wah anjay, padahal anjing. Nah, kita lanjutkan. Wa khada mala hada, pernah mengambil hartanya saudaranya. Wa daraba hada, pernah memukul. Kadang-kadang mungkin di tengah perjalanan tutukan spion, pukul. Genjret, pukul. Ringan tangan kepada orang lain. Wa syafaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang lain. Tumpahkan enak, darahnya ditumpahkan, tempeleng, pukul sampai darahnya terkucur. Fayukhadu lihada min hasanatih,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil kebaikan orang ini, diberikan kepada orang-orang yang menuntut. Fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyubdiya ma'alaihi, sebelum orang-orang yang nuntut itu terpenuhi semuanya, ya, maka habis pahalanya tersebut. Ukhida min khotoyahum, diambil kesalahan-kesalahan orang yang mendolimi tersebut, yang didolimi tersebut, ya. Faturika alaihi, dipikulkan kepadanya, diberikan kepadanya. Turika finnar, summa turika finnar, orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka, habis pahalanya. Makanya ada ahli ibadah kemudian kemasuk neraka, bisa saja dia tidak bisa menjaga lisannya, bisa saja tidak menjaga tangannya, dia pedas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah seseorang wanita diaturkan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulana ahli salat malam, ahli puasa, ahli sedekah juga dia, tetapi ya Nabi, lisannya sangat pedas, kepada tetangganya suka menyakiti dia, das lisannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la khairaha, tidak ada kebaikan untuknya. Fahiya finnar, dia nanti di dalam neraka. Ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hati, terutama pendai, terutama para dai ini, ya, jangan sampai kemudian ucapannya itu menyakiti jamaahnya. Kalau tidak ada jamaah, mana bisa ia menyampaikan Al-Quran dan hadits yang seharusnya dia saling mencintai, menghormati dia karena Allah. Ya, jangan sampai kemudian merendahkan, sampai ucapan bodoh, ucapan demikian, ucapan gak nyemak kesampean, tilem maikit mang. Tidak, itu majelis, ingatkan dengan baik. Seorang khatib saja pada waktu hari Jumat itu diperbolehkan untuk menegur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat 2 rakaat, perintahkan. Diperbolehkan. Kalau panjenengan tidak diperbolehkan karena panjenengan itu mendengarkan seorang khatib, wajib menyimaknya. Maka tatkala panjenengan di atas mimbar sedang khutbah, maka diingatkan, ya kaum muslimin, wahai yang ada di samping, silahkan jangan bergurau, silahkan engkau bangun, aku akan bacakan ayat suci Al-Quran. Maka sungguhnya khatib Jumat, ibadah sholat Jumat itu bukan pelepas lelah. Berapa banyak kaum muslimin melepaskan lelah pada waktu sholat Jumat, sehingga dari awal sampai akhir tidak mengetahui isi khutbah itu apa tadi. Kalau ada yang tanya, nopo isi khutbah tadi? Wes yang penting a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apanya yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Hendaklah ia bangun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ngantuk bergeser dan tidak boleh berbicara, geser. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, geser. Kalau masih ngantuk, maka perintahnya apa? Mengambil air wudhu. Bukan kemudian tidur seketika sudah qomat baru bangun. Faqad laghaut, sia-sia. Atau dia tidak tidur tapi memainkan handphone. Atau tidak tidur tetapi memainkan jam, tole, gak mendengarkan khutbah, atau jecutan, atau pijetan pada waktu khatib naik mimbar. Faqad laghaut, semua amalannya sia-sia di hadapan Allah. Maka seorang khatib mengingatkan, bangun wahai kaum muslimin. Tapi jarang, dibiarkan tidur terus jamaahnya sampai kemudian selesai, baru diingatkan. Maka seorang khatib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat karakter beliau tatkala menyampaikan seperti panglima di medan peperangan, sampai para sahabat Nabi itu mengetahui karena saking seriusnya dia dalam menyampaikan agama, maka terlihat urat-uratnya di sebelah kanan dan kiri beliau. Ya, seperti panglima di medan peperangan kalau dia, jadi sehingga tidak ada yang tertidur. Ya, maka khatib tidak boleh seperti kultum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Hanya tertidur. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Geleger gitu suaranya. Dan itu semuanya bisa dipelajari. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan yatahawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Ini juga menasihatkan kita seorang laki-laki dan menasihatkan panjenengan, ya ummahat, wahai ibu-ibu. Ya, ini nasihat ini. Sesungguhnya banyak laki-laki yang bersusah payah mengarungi harta Allah dengan tidak jujur, maka nerakalah bagi mereka tempatnya. Maka ini juga nasihat ulama kepada para ummahat, para ibu-ibu. Jangan banyak menuntut yang berlebih kepada suami di luar batas kemampuannya. Khawatir semakin banyak dituntut. Pak, tetangga sudah bilang membeli Nmax, kita masih Vario, Pak. Loh, tetangga sebelah PCX, Pak. Loh, tetangga sebelah sudah roda 4, Pak. Kalia, Pak. Gimana kita ini? Sehingga banyak sekali sekian tuntutan. Khawatir nanti di luaran rumah ia berbuat dolim, mengarungi rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak halal. Maka seorang wanita katakan tatkala suami keluaran rumah, ya suamiku, aku tahan lapar yang ada di dalam perutku, tapi aku tidak tahan siksa api neraka disebabkan engkau membawa barang ke rumah, rizki ke rumah dengan rizki yang tidak halal. Wantun ibu, wantun apa mboten? Sanjang kali bojone, Pak, budal kerja, aku saged tahan lapar seharian penuh, tetapi tidak tahan dengan siksa api neraka kalau engkau membawa rizki dari luaran, rizki yang tidak halal. Wantun ibu, mungkin pengen praktekaken, pengen cekel bojo sampean, ya bi, ya ngeten nggih ya, yes, ten. Sehingga seorang ayah juga harus berjuang dong. Orang laki-laki itu berjuang, tidak membeli ramu, berjuang dia dengan istrinya. Kecuali karena keterbatasan, ya, karena tua, karena sakit, keterbatasan, masih hanya bisa jualan di rumah, labas, walaupun kecil penghasilannya, tidak apa-apa. Seorang laki-laki wajib, jangan kemudian diambil suatu alasan, ya bu, nggak dapat apa-apa hari ini, panjenengan katanya tahan lapar. Kan tadi janjinya sudah seperti itu. Jadi harus berjuang. Walaupun punya dari luar membawa ke rumah dengan uang yang sangat kecil, 50.000, 15, maka berjuanglah di luar, ya abah, para abah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Mu'adz ketika ia diutus ke Yaman, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainana wa bainallahi hijab. Takutlah kalian semuanya, takutlah kalian Mu'adz kepada doa orang-orang yang terdolimi. Sesungguhnya antara dirinya dengan Allah, doanya kepada Allah, laisa lahu hijab, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Dan ini ada kisah yang perlu kami kisahkan ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, saudaraku kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita sekalian. Dahulu ada sebuah kisah tentang seorang nelayan dan pelayan. Nelayan itu mencari ikan, pelayan yang dimaksud pelayan masyarakat, penguasa di sebuah negeri tersebut. Maka sang nelayan berhari-hari keluarganya tidak makan. Ia mencari ikan di pinggiran sungai, tidak ia dapatkan, dan suatu ketika di tempat yang lain ia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Diambil ikan tersebut. Seketika itu berjalan seorang penguasa, disebut pelayan oleh seorang ulama, disebutkan penguasa itu pelayan siapa?
layan masyarakatnya. Jangan dibalik, masyarakatnya yang melayaninya. Jangan. Ya, suatu kedoliman itu. Kalau ngurus apapun permudah. Kalau ngurus apapun permudah dia. Jangan yang ada uangnya baru dipermudah. Dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ke suatu ketika sang penguasa ini mengambil ikan tersebut. Diambil ikan itu. Diambil. Maka kata nelayan, "Tuhan, kembalikan itu kepadaku. Hanya itu yang aku dapatkan, keluargaku berhari-hari tidak makan. Aku ingin bawa ikan itu ke pasar, Tuhan. Dan aku jual. Dari rizki itu, uang tersebut, aku akan membelikan keperluan untuk keluargaku. Kembalikan wahai Tuhan." Tidak pernah dia gubris, tidak pernah ia dengarkan dan diambil begitu saja. Maka qadarullah alaihi, Allah mentakdirkan atasnya ikan yang semula dilihat sudah mati menggigit ujung jari penguasa tersebut sampai tidak bisa dilepaskan itu. Sampai dia harus potong kepalanya baru terlepas. Ia bawa pulang dan ia makan dengan keluarganya dengan sukacita. Tidak pernah ia pikirkan bagaimana perasaan nelayan tersebut. Apakah dia mendapatkan ikan kembali atau tidak? Apakah keluarganya makan atau tidak? Tidak pernah. Perasaannya sudah hilang, mati hatinya. Maka malam hari terjadi. Begitu panas dan dingin yang dirasakan penguasa tersebut, tidak bisa tidur semalaman suntuk. Pagi harinya menemui seorang tabib. Ia katakan, "Ya tabib, aku menderita demikian karena gigitan seekor ikan." Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Kata seorang tabib, "Racunnya sudah menjalar. Engkau harus dipotong tanganmu." Maka kemudian hari berikutnya tidak bisa tidur, harus dipotong tangannya, betul-betul dipotong. Begitu dipotong, kembali ke rumahnya juga sama, menggigil, kesakitan dia. Hari berikutnya ke tabib, dipotong sampai sekian. Masih tidak hilang rasa sakitnya. Maka kemudian dia kembali ke seorang ulama, tidak ke tabib, dia tanya ke orang ulama, menceritakan kasus yang dia lakukan kepada orang lain tersebut, kepada nelayan tersebut. Ia ceritakan sedetail mungkin. Aku mengambil ikan darinya. Ia menjerit, meminta ikan tersebut, aku tidak menggubrisnya. Maka kata ulama tersebut, cari dia dan minta maaf kepadanya. Seminggu dia tidak menemukannya, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, bapak-bapak. Seminggu tidak melihat, tidak. Suatu ketika dia di samping jalan baru, kemudian langsung dia menghampirinya sujud. "Tuhan, maafkan aku Tuhan." Perintahkan ulama untuk meminta maaf kepadanya. Kalau tabib tidak, potong lagi, nggak ditanya dia. Kenapa sampai engkau demikian, kan begitu? Makanya tabib, dokter yang muslim, di samping dia memberikan itu, memberikan nasihat, hati-hati, banyak meruqyah mandiri, kan begitu nasihatnya. Maka kemudian dia tersungkur dan mengatakan, "Tuhan, ampuni dosaku." Kata nelayan tersebut, "Aku tidak mengenalmu, apa yang kau lakukan?" Maka kemudian menceritakan, "Aku pernah mengambil ikan darimu. Engkau memintanya dengan penuh belas kasih kepadaku, tapi aku tidak pernah menghiraukannya. Ampuni Tuhan, ampuni." Maka seketika itu nelayan tersebut, "Ya, aku ampuni dosamu." Sekujur tubuhnya rasa panas dan dingin hilang seketika itu. Beliau sendiri menceritakan, sekujur tubuhku hilang. Dan kemudian orang di sampingnya mengatakan, "Ya Tuhan, andai kata engkau pertama kali mengambil ikan tersebut dari seorang nelayan dan kemudian engkau mengembalikannya, engkau tidak akan pernah kehilangan tanganmu." Maka kata penguasa ini mengatakan, "Wahai nelayan, Tuhan, seketika aku mengambil ikan darimu, doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah?" Ini ada kaitannya dengan hadis ini. Doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah tatkala aku berbuat zalim kepadamu? Aku katakan, "Ya Allah, Ia telah mengambil dariku. Tidak ada yang aku miliki kecuali hanya itu. Aku serahkan urusannya dia kepadamu, ya Allah." Maka seperti itulah, jamaah sekalian,
wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang-orang yang terdolimi, karena sungguhnya doanya dia dengan Allah tidak ada hijab, langsung diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah waktunya adzan, barangkali silahkan adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan sejenak setelah adzan.